Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang DHCP server. Cuma di sini dalam modul 1, modul 2.1 kita akan membahas tentang DHCP client. DHCP client ini difungsikan bahwa dari topologi yang ada kita memberikan satu DHCP server. Kemudian router yang kedua kita fungsikan sebagai DHCP client. Tujuan dari materi DHCP client ini adalah siswa mampu mengetahui interface yang digunakan. Jadi interface yang ada di sini dan yang ada di sini nanti dihubungkan sesuai dengan DHCP yang diberikan. Kemudian siswa mampu menggunakan DHCP client. Jadi ini router yang kedua ini kita nanti fungsikan sebagai DHCP client. Dalam kondisi tertentu, IP address yang diberikan oleh ISP akan dipasang oleh router, bukanlah IP address statik, melainkan IP address dinamis yang didapatkan melalui DHCP. Dalam kasus ini kita bisa menggunakan fitur DHCP client. Jadi interface-nya kita sesuaikan DHCP server, hostname-nya harus diisi, client ID-nya, kemudian add default root, use vir DNS. Kemudian NTP untuk settingan waktunya dan default. Oke, kalau di sini basisnya GUI nih, IP DHCP client, kemudian ditambah use interface-nya ini ada use vir DNS, use vir NTP. Kemudian hasilnya di sini kita bisa melihat statusnya bound. Nah, ini dia dapat dari DHCP server dari WLAN-nya. Oke, kita akan menggunakan secara topologi. Topologi yang kita gunakan adalah seperti ini. Kita akan menggunakan Pinetlet dengan IP 10.100.881 sesuai dengan IP yang connect ke internet masing-masing. Kemudian desain topologinya kita akan buat dari awal. Kita pilih node baru, kemudian router OS. Di sini saya kasih adalah DHCP server. DHCP router 1 kita kasih DHCP server, kemudian saya pilih warna merah untuk DHCP servernya. Kemudian untuk secondary konsolnya saya pilih Winbox karena saya ingin nge-remote nantinya. Ethernetnya kita kasih 5. Oke, kemudian kita save. Oke, ini router 1 udah kita create. Kita tambahkan node yang kedua adalah router 2. Router 2, kemudian kita pilih image-nya yang ini. Selanjutnya kita secondary image-nya kita pilih Winbox dan portnya kita kasih 5. Oke, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan netbook internet. Tipenya kita pilih bridge untuk koneksi ke internetnya, kemudian kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan, dimana di sini kita bisa memilih interface yang kita gunakan. Biasanya yang connect ke internet itu adalah Ether 1. Kita pilih, kita save. Ini dia udah muncul Ether 1. Kemudian yang ke arah klien saya pilih Ether 2. Dari router 1 ke router 2 ini Ether 2, ini Ether 1. Jadi bisa kita lihat di sini Ether 2, sini Ether 1. Oke, jadi router 1 itu ke arah klien itu menggunakan router interface Ether 2, router 2 menggunakan interface Ether 1. Kemudian kita akan kasih identifikasi networknya dengan cara
mengklik edit, kemudian kita kasih di sini notnya 100.100.100.0/24, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita akan kasih nama, yang mana yang server, yang mana yang arah klien. Yang arah server itu kita kasih di sini adalah DHCP server. DHCP server. Jadi dia akan nge-create DHCP server di router 1. Kemudian DHCP client nanti ini DHCP server, ini kita duplikat, ini DHCP client. DHCP client. Ini kita coba edit dulu gambarnya, udah ya. Save. Oke, kemudian kita kasih judulnya itu adalah DHCP client, konfigurasi DHCP client. Jadi topologinya si DHCP di router 1 itu kita memberikan DHCP, kemudian di kliennya nanti adalah DHCP client. Oke, langkah ke selanjutnya adalah kita kasih nama. Untuk nama kita create by .2. Namanya ditulis bahwa kita yang nge-create gambar tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kita desain. Oke, topologinya seperti ini. Kita coba start, kemudian ini juga kita coba start. Oke, jadi ada dua router yang kita fungsikan di sini, DHCP server di router 1, router 2 kita fungsikan DHCP client. Nah, kita coba klik di sini di router 1. Oke, kita tungguin beberapa saat karena dia masih proses booting. Oke, udah muncul. Kita login admin, kemudian passwordnya kita kosongkan, kemudian lisensinya kita pilih no, kemudian kontrol C, kita kasih identitasnya system identity, set name router server. Oke, kemudian kita coba cek IP addressnya. Nah, di sini dia udah dapat otomatis dari sini gitu. Jadi 10.804/22 di ether 1, ini ether 1. Kita coba ngeping ke internet, ping google.com. Oke, udah connect. Kita nambahin interface yang network yang ke arah ether 2. Berarti kalau misalnya kita menggunakan basis GUI-nya atau kita menggunakan basis tag aja, IP address address 100.100.100.1/24 interface ether 2. Ini
Saya coba geser dulu gambarnya ini semuanya. Ya, ini topologinya ke sini. Oke. IP address print. Nah, di sini udah ada 100 120 100 101 ether 2. Jadi ether 2 yang di sini, kabel yang arah ke sini. Ether 2. Kemudian kita mau diriin DHCP servernya karena router 1 ini difungsikan sebagai DHCP server. IP DHCP server setup. Oke, kemudian interface-nya kita tulis itu adalah ether 2 karena ether 2 yang ini mau memberikan DHCP server ke sini, ke router 2. Kemudian DHCP address-nya, space-nya kita pilih 100.100.0/24, kita enter aja. Gateway-nya juga enter aja. Range-nya itu mulai dari 2 sampai 254. Kita enter. DNS-nya biarkan sesuai dengan yang connect ke internetnya. Kebetulan saya DNS-nya di sini banyak. Kemudian value of DNS server have more than 2 element. Oke, kita kasih kasih 2 dah. Oke, kemudian list time-nya biarkan default 10 menit, kemudian enter. Verifikasinya adalah IP DHCP server print. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa DHCP servernya udah jadi, DHCP poolnya dan listnya itu mulai dari list time-nya 10 menit. Oke. Ini untuk settingan DHCP server di router 1. Kalau misalnya kita cek di router 2, kita login admin, kemudian passwordnya kosongin. Nah, ini Ctrl C, Ctrl L, kita kasih identitasnya, sistem identity, set name, apa kita kasih di sini, sorry, DHCP client. DHCP client. Oke, udah kita ganti. Kalau ini bergeser tinggal tarik lagi aja, nggak tahu kemana ini, kenapa seperti itu gitu. Kemudian kita cek di sini di kliennya IP DHCP client print. Di sini kita lihat bahwa ether 1 ini udah mendapat DHCP dari router 1 dan statusnya itu bound. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini bahwa IP address print, nah di sini dia udah dapat secara dynamic. Dynamic D itu artinya dynamic, yang ini dynamic berarti dia dapat secara otomatis dari router 1. Kemudian kita coba, kalau di router 1 kita coba ngeping ke Google, bisa nggak? Seharusnya bisa. Oke, bisa. Kemudian kita cek di router 2, ping google.com. Di sini dia masih nyangkut. Kenapa? Karena dari router 1 ini belum ngasih NAT ke router 2 gitu. Oke, dia invalid per MAC address. Kita setting IP firewallnya di sini. IP firewall NAT-nya add chain src NAT, out interface-nya
kita kasih yang ini nih, yang ke internet ini kita ngambil dari ether 1, ether. Oke, sebentar, ether 1, kemudian extend masquerade. Nah, itu perintahnya supaya router 1 ngasih internet ke router 2. IP firewall NAT print. Oke, nah caranya seperti ini. Di sini chainnya udah ada, source-nya, extend-nya masquerade, out interface-nya yang keluar, out itu keluar. Oke, ether 1 itu internetnya ini. Kemudian kita verifikasi di router 2. Kita coba lagi ping ke Google. Nah, di sini dia udah connect. Jadi router 2 ini udah connect ke internet. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan basisnya GUI, kita bisa cari Winbox, kemudian kita akan masukkan IP address dari yang ini, dari router 1. Dari router 1 tadi kita cek bahwa IP addressnya itu IP address print itu 10.8.104. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke Winbox-nya. Nah, 104. Kemudian kita connect. Nah, di sini kita bisa menggunakan basisnya GUI. Nah, kalau bisa kita lihat di sini IP address-nya tadi ini ether 1 ke internet, ether 2 100.101. Kemudian kalau misalnya IP DHCP servernya itu bisa kita lihat di sini, dia akan meng-create langsung DHCP full. Networknya ini, gateway-nya 101, listnya ini. Jadi inilah yang connect ke rute dari klien. Jadi kalau misalnya nanti ini berubah atau misalnya ada lagi klien yang lain, maka di sini akan bertambah gitu. Contohnya begini, kalau misalnya kita kasih rank yang berbeda, misalnya DHCP poolnya itu adalah IP pool, DHCP poolnya ini mau kita ganti, misalnya bukan 254 gitu, sampainya sampai 100 misalnya. Ini kita ganti yang 254, kita ganti menjadi 100. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini dia udah berubah DHCP poolnya. Kemudian kita akan uji coba di klien lagi yang ini, di ether 2 nih. Di ether 2 ini kan 100.101. Kita bisa menggunakan basisnya new Winbox lagi. Nah, kita koneksikan di sini 100.100.100.1, kemudian connect. Oh, sebentar, karena dia belum dapat ini DHCP-nya. Karena kita tadi 254-nya udah berubah. Ini kita coba di router 2, IP DHCP client print. Ini kita disable dulu IP DHCP client. Disable number 0. Dah, IP DHCP client print. Oke, di sini dia nggak dapat. Kemudian kita enable lagi IP DHCP client, enable number 0. Kemudian kita verifikasi lagi IP DHCP client print. Nah, di sini dia udah dapat 100.100.101.
Basis GUI-nya kita akan ngambil dari sini. Ini Winbox. Kemudian 100.100, IP-nya dia 100 yang klien. Kenapa nggak bisa ya? Seharusnya bisa nih. Soalnya yang di router yang kedua ini dia udah dapat IP address brand. Kan dia udah dapat 100.100.100 1 2 3 4 antara 1 ya, 100 coba kita copy dari sini. Harusnya bisa connect ya, tapi ternyata belum. Coba kita cek di sini, ping google.com. Seharusnya dia udah bisa nih. Entah kenapa tadi seharusnya bisa, karena dia IP addressnya ini udah dapat dari Ether 1. Oke, mungkin itu untuk uji coba DHCP klien. Di sini dia nggak bisa kita remote yang arah kliennya. Yang kalau misalnya kita coba nge-remote ke 101 nggak bisa juga, karena dia dapatnya 100. Tadi yang 254 bisa gitu. Oke, mungkin itu untuk materi kita yang DHCP klien ini yang lab 2.1. berarti verifikasinya adalah statusnya harus bound. Ini kebetulan menggunakan real device, dan di klien ini kita sudah buktikan bahwa si klien sudah connect ke internet dengan cara ngeping ke internet. Jadi ada firewall NAT-nya harus disetting di router 1, ping 88 dan ping google.com. Oke, mungkin itu materi kita untuk lab pertama, lab 2.1. ini lab 2.1. kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.